Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhbid Nurdin, NIM 19073093 dari jurusan Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang isu-isu terkait kewirausahaan dan usaha kecil, yang merupakan tugas dari mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Desi Susanti, SPD, MPD. Adapun tujuan dari mata kuliah kewirausahaan yang dimaksud untuk menambah wawasan mahasiswa terhadap dunia kewirausahaan serta memotivasi mereka untuk ikut terlibat langsung dalam dunia wirausaha sebagai wirausahawan muda yang tangguh, sehingga mereka dapat ikut berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian era Indonesia. Isu-isu strategis dalam kewirausahaan dan usaha kecil. Perusahaan kecil dan bisnis kewirausahaan. Small Business Administration. Perusahaan kecil adalah perusahaan yang dimiliki dan dikelola secara mandiri serta tidak dominan dalam bidang operasinya. Biasanya mempekerjakan kurang dari 500 orang. Perusahaan wirausaha adalah perusahaan yang tujuan utamanya keuntungan dan pertumbuhan serta dapat dikategorikan sebagai praktik inovasi strategis. Alasan perusahaan kecil belum menggunakan perencanaan strategis secara efektif adalah yang pertama, tidak cukup waktu, yang kedua, tidak mengenal dengan baik perencanaan strategisnya, yang ketiga, kurangnya keahlian, yang keempat, kurangnya rasa percaya dan keterbukaan. Contoh rencana strategis, yang pertama, tujuan spesifik, visi yang utuh pada karyawan, waktu yang memadai untuk mencapai sebuah tujuan. Pertanyaan-pertanyaan formal. Yang pertama, menentukan misi, yang kedua, menentukan tujuan, yang ketiga, perumusan strategi, yang keempat, menentukan kebijakan, yang kelima, membuat program, yang keenam, menyiapkan anggaran, yang ketujuh, menentukan prosedur, yang terakhir, menentukan kinerja. Pertanyaan-pertanyaan informal. Apa tujuan keberadaan kita? Apa yang akan kita capai? Bagaimana bersaing dan mencapai sasaran? Aturan apa yang harus diikuti agar dapat mengerjakan kegiatan dengan baik? Bagaimana mengelola operasi perusahaan semurah dan sebaik mungkin? Berapa banyak biaya diperlukan dan dari mana dana tersebut bisa kita peroleh? Seberapa rinci kita harus menjelaskan tugas-tugas yang akan dikerjakan? Faktor-faktor apa saja yang akan menentukan kesuksesan kita dalam bekerja? Proses pembuatan keputusan strategis. Yang pertama, mengembangkan ide bisnis dasar. Yang kedua, mengamati lingkungan eksternal untuk melihat faktor-faktor yang strategis. Yang ketiga, mengamati faktor strategis internal. Yang keempat, menganalisis faktor strategis. Yang kelima, memutuskan untuk berhenti atau tetap melanjutkannya. Yang keenam, mengembangkan sebuah rencana bisnis. Yang ketujuh, menerapkan rencana bisnis. Yang kedelapannya yaitu melakukan evaluasi rencana bisnis yang telah kita terapkan. Selanjutnya, sumber peluang inovasi atau Peter Drucker. Yang pertama, hal yang tidak diterapkan. Yang kedua, sesuatu yang bertentangan. Yang ketiga, inovasi berdasarkan kebutuhan proses. Yang keempat, perubahan dalam industri atau struktur pasar. Yang kelima, demografis. Yang keenam, perubahan persepsi, suasana hati, dan arti hidup. Yang ketujuh, pengetahuan baru. Selanjutnya, faktor-faktor kesuksesan perusahaan baru atau Hoffer and Sandberg. Yang pertama, struktur industri, stabil atau tidak stabilnya iklim industri, tingkat persaingan, pangsa pasaran, karakteristik produk industri atau heterogen homogen. Yang kedua, strategi bisnis, yaitu diferensiasi produk, fokus produk. Yang ketiga, karakteristik wirausahawan, kesempatan bisnis potensial, sense of urgency, pengetahuan rinci atas key factor.
bantuan dari luar. Selanjutnya itu tahap pengembangan perusahaan kecil. Tahap A, eksistensi. Tahap B, langsungan hidup melepaskan. Tahap C, sukses pertumbuhan. Tahap D, tinggal landas. Tahap E, kematangan sumber daya. Selanjutnya, transfer kekuasaan dalam bisnis keluarga. Tahap 1, bisnis yang dikelola pendiri. Tahap 2, pelatihan dan pengembangan generasi baru. Tahap 3 yaitu kemitraan antar generasi. Tahap 4, transfer kekuasaan. Berikutnya yaitu motivasi yang harus dimiliki seorang pengusaha atau pebisnis agar usahanya bisa sukses. Menurut saya yaitu yang pertama, kerja keras. Yang kedua, bangun sistem kerja. Yang ketiga, kembangkan ide. Yang keempat, dengan cara pantang menyerah. Yang kelima, tetap optimis. Yang keenam, berlaku profesional. Yang ketujuh, tekun dan berdoa. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada video kali ini. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.